Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kajian Gaib. Malam ini Ane bersama Kang Kohar ya, sedang berada di Padepokan. Insya Allah malam ini kami akan berbincang-bincang mengenai dunia gaib ya. Saya akan berbagi pengalaman bersama Kang Kohar ya. Mungkin Kang Kohar akan bercerita berbagi pengalaman kepada kita tentang dunia mistis ya. Itu oke. Sahabat dimanapun berada yang belum subscribe, mari subscribe video kami di channel kami. Yang sudah terus pantengin video kami, oke. Sekarang saatnya saya akan bertanya-tanya atau berbincang-bincang dengan praktisi kita, Kang Kohar. Oke, malam ini Kang Kohar kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai ya. Ngobrol santai, saya akan menanyakan sedikit banyaknya tentang dunia gaib, dunia mistis yang sudah dialami oleh Kang Kohar lah. Tujuan Kang Kohar ini bikin tim kajian gaib ini tujuannya apa? Jadi Kang Kohar bisa bikin kajian gaib ini. Tujuannya apa sih pertamanya? Yang awal saya tujuannya itu membangun kajian gaib untuk mengetahui hal-hal yang gaib, untuk lebih mendalami atau lebih mengetahui yang kita belum ketahui. Kenapa saya namakan kajian gaib kan? Iya, kenapa itu? Kenapa saya mendirikan kajian gaib? Awalnya saya itu mempunyai pengalaman, yaitu serangan-serangan santet kepada keluarga saya atau ke saya sendiri. Saya belajar dunia mistis ya, gitu ya. Dunia gaib itu dari 2014 atau 15 lah. Dan sering tahun gitu saya sering diserang atau sering digangguin lah. Saya lebih untuk nekat untuk lebih belajar memperdalami dunia gaib. Ketika bulan puasa yang kemarin saya sudah punya pemikiran untuk membangun mabes atau untuk perkumpulan kajian gaib atau perkumpulan untuk mengkaji hal-hal yang gaib itu. Maka di channel saya itu saya namakan kajian gaib gitu. Kenapa? Anda tahu? Tapi menurut saya sih atau sebagian kita ya dari termasuk tim gitu. Jadi memang sebenarnya kajian gaib itu pas ya dibikin nama kajian gaib, jadi bukan hanya sekedar gaibnya yang kita kajikan begitu kan. Menurut saya, kenapa saya membuat kajian gaib ya itu bukan hanya gaibnya aja yang untuk dikaji, tapi kitabnya, fikihnya, tauhidnya, hadisnya, dan tafsirnya, maupun mitos-mitos atau sejarah-sejarah yang sudah terjadi. Nah, itulah maka kita perlu dikaji. Kenapa perlu dikaji? Dikarenakan adanya tadi kesalahan atau adanya fitnah. Maka dari situlah kita harus mengkaji dan untuk menelaah untuk dipelajari lagi. Maka saya namakan kajian gaib begitu. Paham? Iya, pas ya jadinya. Pas. Karena saya pun masih muda atau masih labil lah untuk dunia gaib gitu ya, untuk mempelajari dunia gaib. Maka dari situlah saya punya pemikiran membuat channel kajian gaib, mencetuskan nama kajian gaib ini. Yes. Sebelum nama kajian gaib apa pernah punya nama lain itu sebelum mencetuskan nama kajian gaib? Tidak ada. Itulah awal, mudah-mudahan itu awal dan akhir yang saya bikin nama ini. Jadi sebenarnya motivasi ente ya, motivasi Kang Kohar nih sampai ngebuat tim kajian gaib ini apa gitu? Motivasinya apa? Karena mungkin karena serangan-serangan
gaib itu ke Kang Kohar, apa memang ada motivasi lain ketika buat kajian gaib? Yang awal yang pertama ya bisa jadi yang tadi yang sering serang ke saya, hal gaib-gaib itu menyerang saya, maka saya timbul untuk membuat sebuah kelompok ya untuk perkumpulan gaib gitu kan, maksudnya untuk menceritakan gaib atau untuk mempelajari, disitulah. Tapi di situ pun saya tuh kenapa saya membuat kajian gaib, perhatian saya untuk mengajak teman-teman saya atau sahabat saya untuk maju bareng-bareng ya, memperjuangkan bareng-bareng. Yang saya sering ajak teman-teman saya itu ya mereka yang dulunya pernah kena santet atau kena teluh gitu, semuanya teluh, maupun mereka maupun keluarga. Maka saya rekrut, kalau bahasa ininya saya gabungkan semuanya untuk mempelajari, untuk lebih waspada lagi. Maka kajian gaib itu bukan hanya untuk mempelajari, tapi untuk mengetahui. Itu. Tapi begini ya, aneh mau nanya nih Pak, apa memang setiap manusia itu kita udah pasti ada hubungannya dengan gaib, atau hanya orang-orang muslim, atau ini hanya apa ya, jadi sudah turun dari leluhur kita di kita aja gitu, maksudnya di daerah kita saja gitu, atau mungkin semua manusia udah pasti mengalami gangguan gaib? Gimana? Menurut saya sih sebagian atau semuanya pasti merasakan hal gaib, tapi sih tergantung, ada ya tergantung keimanannya masing-masing lah gitu, tapi pasti semuanya hampir semuanya lah hampir merasakan ya kegaiban gitu ya, benar. Karena nggak jauh, karena roh kita pun gaib, tidak terlihat, tapi nggak usah ditanyakan roh kita. Tapi kita ada yang harus dipelajari, apa itu roh sukma yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Dan saya punya pengalaman dulu saya waktu kecil sudah diganggu hal yang gaib gitu. SD saya sudah mengalami hal gaib di kampung saya yang saya belum pindah ke sini. Jadi dulu sama kakak saya ketiga, saya berjalan ke pasar malam-malam dan saya kira itu orang. Nah, saya panggil dan ternyata itu bukan orang, itu sosok jin yang menyerupai orang. Nah, saya dari kecil sudah diganggu hal-hal yang gaib. Gak tahu kenapa gaib-gaib itu sering lah menampakkan atau jahil ke saya itu. Saya dari kecil gitu. Ya. Oh ya, jadi apa namanya? Sebenarnya kita semua sudah pasti merasakan hal yang begitu ya. Iya. Yang tak luput atau tak jauh dari dunia gaib gitu. Sedangkan setiap manusia punya pengalaman masing-masing terhadap dunia gaib itu ya. Benar kan Kang Kohar? Iya. Iya, Kang Kohar sendiri ya mestilah Kang Kohar sendiri pasti sudah banyak pengalaman di dunia gaib kan. Gitu. Sedangkan kita sebagai tim kan atau yang baru masuk gitu, mungkin hanya beberapa kali saja merasakan, entah itu melihat atau mendengar ya. Mungkin Kang Kohar dari mendengar atau bahkan seringnya diganggu gitu, atau seringnya ditampakkan kayak gitu, apa karena melihat makhluk itu atau karena suara-suara atau gimana? Lebih seringnya gitu. Saya kalau melihat pernah lah, tapi sering enggak gitu. Tapi disebut sering ya tidak, disebut tidak ya sering gitu ya. Jadi susah untuk dijelaskan. Karena mungkin Kang Kohar kan ada yang ada yang suara-suara aja, ada pun ada yang menampakkan ya sosok kuntilanak, orang-orang hitam, pocong lah, begitulah. Maka kita harus menghadapi dengan santai, dengan maksudnya lawan kita dengan ya sebisa mungkin lah kita baca-baca kita sendiri,
Jadi sahabat nggak usah takut dengan hal yang jin, hal gaib. Yang penting kita tidak mengganggu mereka. Ketika mereka mengganggu kita lawan, gitu. Kalau menurut saya begitu, Pak. Terus Bang Kor nih, sebelum kita akhiri bincang-bincang ini ya dengan waktu yang singkat, mungkin nanti ya, jadi sahabat kepengen ya, atau cita-cita kecil lah Kang Kohar. Jadi nanti episode bincang-bincang begini kita mungkin akan mengundang bintang tamu begitu ya Kang Kohar ya. Kapan-kapan gitu atau sekali-kali lah kita akan bikin episodenya gitu. Jadi kajian game ini kita mempelajari mediasi atau mediasi ya. Gitu. Maupun di jalan kita kaji, maupun di hutan maupun di mana kita kaji, dan kita kajian game ini mengkaji juga pengobatan yang terkena santet, yang kena pelet ya, dan lain-lain. Dan kita pun menerima untuk kisah-kisah sahabat-sahabat yang sering atau pernah terganggu hal yang gaib, kan gitu. Jadi kajian game ini semuanya mengkaji. Jadi kita untuk cerita hal gaib maupun mengkaji mediasi atau mediasi di jalan atau di manapun berada. Begitu. Itulah yang gaib. Sebelum terakhir, ya, pengalaman yang paling serem ya yang pernah Kang Kohar alami, ya. Apa itu? Di mana? Oh, yang paling serem deh. Pengalaman yang di dunia gaib gitu, dunia mistis, entah itu dari pengobatan kayak ketika ini melakukan pengobatan atau ketika di mana gitu. Yang paling serem kira-kira di mana? Yang saya paling serem itu baru-baru itu ya, ada beberapa ya. Saya minta untuk mewujudin sosok jin yaitu pocong. Itu kan Kang Kohar yang minta kan diwujudin kan? Iya, saya minta karena saya penasaran gitu. Iya benar. Kenapa? Karena ini jahit gitu ya. Saya minta gitu. Ente kalau berani ke saya wujudin, dia berani wujudin sendiri ya, gitu. Satu, dan yang satu lagi namanya kuntilanak merah. Bahaya ya. Itu kuntilanak merah kan terkenal ya Kang Kohar. Banyak yang kesurupannya kuntilanak merah itu susah untuk dikeluarkan. Itu hanya keluar tuh insya Allah dengan azan. Karena saya pengalaman sudah 2 kali ketika ada yang kerasukan jin merah dia susah untuk dikeluarkan, tapi ketika kita azan dia keluar. Nah, jadi dia takutnya dan azan ke situ ya. Azan. Saya yang lebih dekat lah melihat hal gaib itu ya pocong yang bergerak. Karena ada di depan mata saya gitu. Jelas itu ya. Jelas dia mukanya berdarah. Ini bukan setting atau bukan pemikiran saya, tapi ternyata dohir gitu ya. Karena kita kan di sini cerita pengalaman ya. Dohir. Dan yang berdarah merah itu ada di pohon. Dulu di pohon, ya saya kejar dia jadi berubah menjadi api. Ya ketawa lah gitu ya gitu. Saya kejar, dia berubah jadi api. Wah, lihatnya terbang lagi. Gitu. Rumah juga pernah di rumah jam 12 saya ngobrol dengan kakak saya yang ketiga sama yang teman-teman saya. Di rumah itu mati lampu ya, ada itu sesuatu anak merah di pinggir rumah itu di pohon. Tawa lah gitu. Saya kejar, hilang lagi. Itu yang saya lebih sebut takut ya. Tidak takut gitu. Itu dunia saya lawan, iya. Kita kalau ngerasa takut, kita juga lemah. Iya, lemah kan di dunia. Tapi kita bukan tidak menghargai sosok gaib. Itu juga ciptaan Allah. Tapi ketika mereka jolim kepada manusia, maupun manusia yang jolim ke manusia, kita lawan. Gitu kan. Ya. Nanti pokoknya episode selanjutnya kita akan buat ya. Bincang-bincang santai lagi dengan siapa gitu, oke Kang Kohar? Iya. Bincang-bincang kamu, oke sahabat gitu. Jadi episode
bincang-bincang santainya nanti kapan-kapan kita akan undang bintang tamu lah. Jadi malam ini mungkin berbagi pengalaman cukup sekian aja ya dari Bang Kohar. Sebenarnya masih banyak sih cuman mungkin nggak cukup waktu sebentar ya. Iya. Gitu Nanti nyeritain. kita ngobrol. Oke lah kita ngobrol lagi. Ya, oke. Nah jangan lupa buat sahabat di malam berada, oke, untuk terus pantengin channel kami. Yang belum tekan lonceng, tekan lonceng. Yang belum subscribe, oke. Like dan komen jangan lupa, oke. Di sini aja ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.